Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat malam sahabat Lentera Kimau Official. Malam ini saya mencoba podcast ya di rumahnya Mas Galuh ya ini ya, dan di dalam podcast ini intinya Mas Galuh akan menceritakan pengalaman mistisnya tentang dia udah pernah intinya pacaran sama bangsa jin ya, bangsa jin sahabat Lentera ya. Dan mungkin yang lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber ya, Mas Galuh. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Lentera Kimau Official. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di tracking Kimau Official. Dan jangan lupa di follow-nya juga di TikTok-nya Kimau Official. Oke, ikuti terus perjalanan Lentera Kimau. Oke, di sini udah ada Mas Galuh ya, yang akan menceritakan pengalaman mistisnya waktu dia pernah pacaran dengan sesosok jin ya, sampai dia diajak jalan-jalan, tapi yang Mas Galuh rasakan ya, intinya Mas Galuh itu jalan-jalan itu berdua sama cewek, tapi nggak kelihatan sama yang lain gitu sahabat Lentera ya. Yang lebih jelasnya kita tanya-tanya Mas Galuh ya tentang pengalaman mistisnya. Oke Mas Galuh, silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Kang Denny atas waktunya. Saya izin untuk memperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ahmad Saifuddin, biasa dipanggil dengan Galuh untuk nama sehari-hari. Apa yang tadi ditanyakan oleh Kang Denny atau Kimau pada saya pribadi mengenai pengalaman saya terhitung pada tahun 2003 udah lama juga ya, ya 2003. Waktu itu ya masih kerja juga kita ya, masih kerja. Posisi mungkin kalau dulu masih ekonomi itu masih goncang ya. Kebetulan saya waktu itu lagi nganggur ya, tidak kerja waktu itu. Tapi posisi Mas Galuh udah punya istri? Belum. Belum. Nah, ketika saya sedang luntang lantung lah istilahnya, kata Sunda itu nganggur, nggak ada kerjaan, saya ketemulah sama rekan, kita ngobrol, atau temen bermain lah gitu, teman ngobrol, teman ngopi. Akhirnya saya tukar pikiran bahwa mencari kerja tapi secara instan. Jadi nanti ada edukasi juga ya, Kang Aryan. Intinya saya diajak sama temen, ada satu mungkin kalau sekarang itu paranormal, dibilang paranormal. Ketika kita sudah diskusi, ngobrol segala macam, kita datangin dulu paranormalnya. Nah, di situ kebetulan saya mendatangi seorang paranormal yang berada di daerah, saya sebutkan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya mendatangi paranormal itu di daerah Babakan Garut, ya, Babakan Garut, Padalarang. Nah, mungkin RT RW-nya saya nggak akan sebutkan gitu kan. Pokoknya di daerah situ Babakan Garut,
ada larang. Saya datang berdua ke situ dan di situ saya dipersilahkan masuk, terus tujuannya apa gitu kan, ditanya-tanya tuh tujuannya. Nah disitulah saya mengemukakan atau membicarakan tujuan saya gitu. Mungkin beliau juga udah tahu gitu tujuan saya, tapi mungkin harus keluar dari mulut saya. Nah dari situ paranormal tersebut memberikan jalan. Silahkan kalau misalkan persyaratannya itu siap di apa? Kalau dijalani ya, atau siap dicukupi lah gitu kan kemauannya, yo monggo diantar. Nah saya tuh waktu itu ya mungkin agak sedikit ragu aja, karena kalau zaman dulu saya masih pekat dengan apa itu mau sholat ngaji gitu kan. Nah kebetulan ya mungkin saya lagi kepepet atau gimana dalam masalah kerjaan gitu. Jadi intinya saya berpikirnya yang penting masih ada kata yang namanya bisa sholat, bisa puasa dan sebagainya gitu. Nah saya tertariknya di situ Kang Denny. Saya tertariknya di situ. Kalau saya melakukan hal seperti itu, tapi masih bisa kita menjalankan sholat yang 5 waktu, berpuasa dan tidak boleh melakukan yang dilarang oleh agama. Ya intinya kalau kita berpikir lagi memang itu juga dilarang oleh agama. Cuman masih kita melakukan sholat. Nah di situ singkat cerita saya dibawa ke ruangan, mungkin ukurannya 3x3 ya. Ruangan tuh gelap. Sudah itu saya suruh semedi ya Kang Denny, suruh berzikir. Saya lupa lagi sih zikirnya waktu itu ya. Saya disuruh berzikir dan akhirnya di situ saya membuka mata, karena di perasaan hati dan mata saya itu ada seseorang di depan saya itu ketika saya lagi semedi dan membacakan doa. Saya buka mata itu. Ketika saya membuka mata, ternyata di situ ada 3 wanita, perempuan, sosok perempuan ada 3, cuman memakai sari, kalau zaman mungkin dulu sari ya, kayak sari gitu. Yang satu dia memakai sari warna kuning emas, yang kedua warna sarinya putih, yang ketiga yaitu merah. Ya ada 3 warna. Dan sesudah itu ketika saya belum selesai memandangi sosok-sosok tersebut atau wanita-wanita tersebut, saya udah ada yang ngetok dari keluar bahwa saya harus cepat keluar. Nah sudah itu saya keluar mengikuti instruksi beliau. Terus beliau menanyakan apakah lihat sesuatu, ya saya jawab lihat. Saya jawab lihat. Terus mana yang kamu pilih? Ya, beliau menanyakan mana yang kamu pilih. Itu sesuai hati nurani saya waktu itu. Saya pilih yang warna kuning, yang pakai baju kuning, Itulah. Itu pilihannya ya. Nah syaratnya harus ini nih. Nah dulu waktu zaman dulu sih 2003 ya, 2003 itu harga dari syarat-syaratnya itu mencapai, kalau sekarang nggak tahu ya, kalau dulu tuh habis saya 1,5 juta untuk membeli persyaratan tersebut. Nah, semuanya itu ya. Persyaratan itu 1,5 juta harus dibeli dalam jarak 1 minggu. Itu harus sudah ada di situ. Kita cari syaratnya yaitu bunga kenanga, bunga kenanga, tapi sesuai dengan urutan warna tersebut. Kalau misalkan saya pilihannya yang kuning, ya berarti kita cari warna yang kuning, si kenanga tersebut. Cempaka ya, bukan cempaka. Bunga cempaka yang warna kuning. Nah kebetulan pengalaman saya nyari-nyari ke sampai Cihideng, Kang Denny. Nyari-nyari kebetulan ada. Secara kebetulan Kang Denny, secara kebetulan saya udah keliling-keliling dari Panyairan, Cihideng itu. Saya ngopi dulu Kang Denny. Saya ngopi dulu di sebuah warung. Kebetulan si bapaknya yang punya warung itu menanyakan bahwa lagi nyari apa. Ya saya langsung jawab, saya lagi nyari bunga Pak. Bunga apa? Di sini kan banyak bunga kan. Mau bunga seperti apa? Mau borong bunga? Bukan Pak, tapi saya mencari bunga cempaka. Cempaka katanya. Iya. Butuh berapa biji kata?
si yang punya itu ya, yang bapak yang punya warung. Paling satu pak, tapi yang warna kuning. Coba bapak punya nih, di belakang, tahu kepake, tahu enggak? Karena kan nggak boleh ditawar kan ini. Saya tanya berapa pak harganya? Ah berapa aja lah dikasih, soalnya udah nggak ditanam lagi ini mah, tinggal bawa aja. Duh gimana ya pak? Terserah ade aja mau berapa. Saya bayarlah 10.000, dia mau. Ya, tentuannya nggak boleh ditawar. Nah, saya kasih 10.000. Hari itu juga saya bawa dengan syarat-syarat yang lain. Kebetulan saya menghadap lagi waktu itu pukul 4 ya, pukul 4 sore. Saya menghadap lagi beliau ya, paranormal itu. Sudah itu saya diantar sama teman yang ngajaknya itu. Ya. Ketika saya udah diskusi, barulah dia kasih persyaratan yang kedua. Dia suruh bawa ke rumah. Nanti di sana si bunga tersebut harus disimpan di satu tempat atau di sudut rumah. Ya, jangan sampai kena sinar matahari. Bawa di rumah, terus Anda harus menzikir ini berapa ribu kali dan harus menyulut dupa ya. Nah di situ orang tua merasa kekagetan mungkin ya, kenapa sih anak ini harus menjalani seperti ini? Jadi begini. Ya. Nah 1 minggu kemudian setelah menjalankan ritual tersebut, ya kan, ritual tersebut saya tidak jauh dari yang namanya sholat. Yang 5 waktu itu tidak ketinggalan sampai ke sunatnya itu tidak ketinggalan, sampai berzikir itu tiap sholat wajib kita melaksanakan zikir itu, habis sholat wajib kita laksanakan zikir itu. 1 minggu kemudian baru ada reaksi Kang ini. Muncullah sosok tersebut di hadapan saya selagi saya waktu itu kalau nggak salah saya habis sholat isya. Habis sholat isya muncullah di depan saya ya, perempuan yang begitu cantik, yang nggak ada tandingannya. Cantiknya tuh di dunia itu tidak ada yang namanya orang cantik itu. Gitu. Nah di situ saya mungkin ngerasa kayak terhipnotis gitu, terhipnotis. Cuman ingat kepada Allah memang ada. Saya ingat dikir terus. Hanya beberapa detik dia memperlihatkan, dalam hitungan detik memperlihatkan wajah dan penampakannya itu memang mutlak begitu padat. Ya, jadi tidak ada yang namanya tipis atau asap, tidak, itu begitu padat di depan saya. Berarti persis manusia biasa persis aja. Manusia, karena duduknya pun simpuh di depan saya Kang Deddy. Nah waktu itu hanya hitungan detik dia hilang lagi. Itu hari pertama dia datang, itu dalam hitungan 1 minggu saya melaksanakan zikir. Sesudah itu 1 minggu kemudian dia datang lagi ketika saya sudah melaksanakan sholat isya. 1 jam kemudian baru hadir. Hadirnya langsung di hadapan saya juga 1 jam dari sholat isya itu belum beranjak dari sejadah Kang Denny. Nah waktu itu dia datang masih bersimpuh, cuman jaraknya itu agak lama Kang Denny. Agak lama, itu 5 menit, terhitung 5 menit. Dia tidak ngomong, tidak apa, hanya senyum, belum ada keluar kata-kata. Nah, sesudah berbentuk seperti itu, besoknya saya datang lagi ke paranormal. Nah saya tanyakan, Pak ini bagaimana, ini udah hadir 2 kali, yang 1 kali, yang pertama dia hadir hanya hitungan detik, yang keduanya ada 5 menit dia di hadapan saya. Nah jadi saya harus bagaimana menjalankannya? Nah instruksi beliau, saya harus ngomong duluan katanya, harus nanya duluan, harus mempersilahkan duluan, harus mengucapkan selamat datang atau gimana gitu kan. Jadi yang mengucapkan assalamualaikum, salam itu saya dulu gitu. Nah, ketika saya ikutin lagi, terus 1 minggu kemudian hadir lagi. Hadir, saya ucapin assalamualaikum, ya dia jawab salam. Jawab salam tersebut, lalu saya silakan dari mana gitu kan. Dia tanya dia memang jawab kan ini. Ya, saya tanya dari mana, asal gitu kan. Dia dari negara apa gitu kan, saya juga lupa lagi sih. Dia dari Baghdad kalau nggak salah waktu itu, apa Turki ya waktu itu tuh ya. Baghdad ya kalau nggak salah, dari Baghdad.
Umur, saya tanya umur. Nah, beliau mengatakan itu 500 tahun. Wih. Bagi bangsa dia mah itu segitu teh masih muda. Masih ya? muda. Masih muda Ya. 500 tahun. Nah, saya juga kan sempat kaget kok 500 tahun secantik ini gitu. Saya kan itu kan udah mulai terhipnotis sayanya. Udah mulai terhipnotis, jadi dia bilang seperti itu tuh saya rasa mungkin ini udah biasa gitu kan. Nah, cuman dalam hati saya kok ini ngerasa mimpi nggak mimpi. Jalan itu tuh memang betul ada gitu kan. Saya berpikirnya ke situ aja. Cuman waktu itu saya keganggunya sama orang tua, mungkin ya orang tua nanya apa disuruh ngopi atau apa saya nggak tahu waktu itu, tiba-tiba dia hilang lagi. Kita belum tuntas loh nanya. Cuman waktu itu udah mulai pendekatan, mungkin beliaunya udah mulai saya respon. Ketika orang tua udah tidur, dia datang lagi. Nah di situ saya ngalor ngidul akhirnya. Saya ngobrol, terhipnotis aja. Kang Denny waktu itu saya tidak tahu ingat apa lagi. Yang ingat saya kalau saya apel ke rumah perempuan gitu. Ya saya apel ke perempuan, ya seperti itulah. Jalannya. Tapi di dalam menjalankan kita mendatangi rumah perempuan itu, di jalannya itu apa jalan biasa atau jalan? Enggak maksudnya perasaan saya Kang Denny. Karena saya belum pernah ke sana. Jadi dia yang kesini gitu, dia yang datang ke alam nyata. Jadi saya nggak pernah ke sana Kang Denny. Nah intinya ya kalau saya menjalaninya seperti waktu malam ketiga malam kehadiran dia yang ketiga itu, kayak kita pacaran aja Kang Denny. Kita ngobrol ngalor ngidul, tukar pikiran, kayak ke manusia biasa aja gitu. Nah sesudah itu dia pamit pulang, Kang Denny. Cuman pas begitu dia pulang baru saya sadar. Sadarnya barusannya siapa gitu yang datang ke rumah saya itu. Nah makanya masih mimpi nggak mimpi gitu. Nah sesudah mungkin lama ya saya datang lagi ke paranormal tersebut, saya minta petunjuk lagi. Nah sekarang tanya gini gitu ya, itu instruksi dari beliau. Itu kan sudah kedekatan. Kita jalani aja dulu, jangan sampai ditanya apa-apa. Saya jalani aja. Nah lama-kelamaan itu tiap hari datangnya itu sehabis sholat maghrib. Habis sholat maghrib bahkan dia ikut sholat isya di rumah gitu. Jadi ikut sholat isya, saya imamnya, dia amumnya gitu. Nah ketika sesudah beres ya seperti itulah menjalaninya, kita ngobrol dia pulang, kita habis ngobrol dia pulang. Nah 2 bulan, bukan 1 bulan, 2 bulan sudah kita jalani. Bulan ketiganya Kang Denny barulah muncul di siang hari. Ya muncul di siang hari yang akhirnya saya pernah jalan itu ya. Ya saya pernah jalan itu, saksinya masih ada bangunannya. Saya naik angkutan jurusan Cisarua Cimahi. Waktu itu naiknya dari Garut berarti? Enggak, naiknya dari ini Pak. Saya kan dari Barukai. Ya, dari Barukai. Saya naik dari Barukai, naik itu Cisarua Cimahi. Saya turun kebetulan di alun-alun. Turunnya di alun-alun, sebelumnya saya turun di alun-alun. Itu saya jalan kaki, tapi orang banyak yang melihat ke saya gitu. Saya ngobrol, saya digandeng. Saya ngerasa bangga Kang Denny karena saya belum pernah bawa orang cantik gitu. Itu sesudah alun-alun itu masih bangunan Cimahi Mekar atau bangunan udah lumayan? Itu masih Cimahi Mekar ya, Cimek ya. Cimahi Mekar. Nah itu di situ saya belanja loh, saya belanja. Cuman orang-orang tetap pada liatin ke saya. Ini orang, ya pikirnya sekarang, ya kan? Kalau dulu cuek-cuek aja karena kita merasa bangga gitu ya, sebagai laki-laki kita bawa orang cantik. Nah udah itu saya beli pakaian, bahkan pakaiannya pun dulu masih ada sih. Satu setel, satu kemeja, satu celana PDL waktu itu ya. Nah itu nggak ditawar, 1 kali cabut nggak bayar. Nah itu yang saya pikirkan sekarang, apakah itu uang asli apa enggak gitu.
yang saya pikirkan sampai sekarang gitu, yang dibayarkan ke kasir itu uang Tapi, asli apa enggak? Mas Galuh udah pernah dikasih uang sama beliau? Kalau uangnya belum pernah. Oh, jadi dibayar sama dia langsung? Dibayar sama dia langsung. Ketika kasir menaripkan segitu totalnya, celana sama baju, dia langsung ada dibayar. Gitu. Tapi beliau kelihatan nggak sama kasir? Nggak ada. Nggak ada. Ya walau alam ya, walau alam. Karena si kasir itu lihatnya bukan ke ini, ke saya ke gitu. Mas Galuh berarti. Ke saya lihatnya gitu. Cuman agak kayak si kasir di situ tuh ada 3. Satu kasir pendamping, 2 kasir pendamping, satu kasir ini gitu, yang menerima. Nah makanya itu orang itu fokus ke kita, kayak yang aneh gitu, lihat-lihat gitu kayak yang aneh gitu. Karena kita, Neng ini bayarin, gitu harganya sekian, dia bengong gitu, tapi saya pegang uang gitu, kita kasih, tapi dia ya cukup bilang makasih. Cuman pas begitu jalan pulang, banyak orang yang lihat gitu, banyak orang yang lihat tuh, ini orang kenapa gitu, dalam pikirnya nggak tahu sih ya, tapi kok orang teh apakah lihat kecantikan dia atau apa gitu, apakah dia tuh iri melihat saya bawa cewek cantik atau gimana gitu misalkan, atau lihat kita kayak yang ngegandeng orang gitu. Ya itu kita mungkin pertanyaan itu udah kesini, udah sadar mungkin ya, tapi waktu itu nggak kayak no gitu, cuman lihat kok orang-orang tuh pada lihat ke saya gitu, apa mereka itu iri lihat saya atau gimana gitu. Nah akhirnya pas sampai ke rumah ya saya cobain celana tersebut ya, baju tersebut emang sudah pilihan saya. Nah sudah itu mungkin pamit. Nah disinilah Kang Denny utamanya saya mulai minder ya. Di bulan keempat ya, di bulan keempat saya datang lagi ke Babakan Garut. Saya minta lagi petunjuk apakah saya harus bagaimana, karena beliau kalau misalkan setiap kejadian, setiap yang kita lakukan memang harus datang ke beliau gitu. Nah sesudah itu dia tanggapin dengan serius, ya, beliau baru memberikan arahan yang sangat penting bagi saya pribadi, mungkin untuk diingat atau untuk dipikirkan kembali, dibolak-balik. Waktu itu dia menyatakan, Kang Galuh udah siap untuk nikah dan udah siap untuk maharnya. Terus dia nanya, beliau nanya maharnya dia minta berapa, karena belum ada mahar, ya kan? Ya dia ngucap syukur sih. Beliau ngucap syukur, alhamdulillah kalau belum meminta mahar, atau yang bilang sekarang itu mas kawin, ya kan? Kalau belum meminta mas kawin, berarti alhamdulillah, berarti Bapak harus memberi arahan yang sangat serius. Karena kemungkinan besar kalau laki-laki melihat perempuan yang sangat cantik, apalagi cantiknya segitu ya,